Kembali lagi di channel Alpetra Ministry yang bukan sekedar menampilkan deskripsi tapi memberikan solusi buat kita semuanya. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Sobat Alpetra Ministry yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan merayakan, memperingati hari Jumat Agung. Dan kita akan membahas tentang sekitar Jumat Agung. Namun sebelumnya saya ingin bacakan satu ayat dari 2 Timotius 2 ayat yang ke-8. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Inilah yang kami beritakan tentang Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Mari kita sapa terlebih dahulu Pendeta Dr. Heri Sihaloho. Shalom Bang, apa kabar Bang? Shalom Kang Alpa, salam juga sahabat Alpetra dimanapun. Sama lagi kita jumpa di podcast Alpetra Ministry, cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Yes. Wah, semangat juga nih Abang. Iya Bang, kita semangat lah. Iya, semangat lah. Kita hari ini mau ngebahas tentang Jumat Agung nih, yang sebentar lagi kita akan merayakannya. Tadi saya bacakan dari suratnya Paulus kepada Timotius bahwa ingatlah ini katanya. Jadi kita harus selalu mengingatnya ya Bang. Dan juga kalau kita lihat tulisan Rasul Paulus yang lainnya di 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 4 ya. Di situ dikatakan bahwa inilah yang gue beritakan katanya, bahwa Yesus Kristus telah mati, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga untuk kita semuanya. Nah, ini Bang, Jumat Agung ini sesuatu yang sangat penting ya Bang ya, bagi kehidupan keimanan Kristen gitu. Gimana Bang? Kita mulai mungkin dari waktu pas perjamuan kudus ya Bang ya. Nah, itu ada isu Bang bahwa perjamuan kudus itu yang sekarang itu juga katanya hanya sekedar cerita aja. Padahal ada di Alkitab ya Bang, perjamuan kudusnya itu. Gimana Bang? Perjamuan kudus yang Tuhan Yesus katakan adalah perjamuan Tuhan, merupakan fakta dan sejarah karena Tuhan Yesus sendiri yang meminta untuk diperingati. Peringatkanlah akan aku. Lalu dia menguraikan, inilah roti yang adalah dagingku, dan inilah anggur yang adalah darahku. Dan karena Yesus memperingatkan, hingga sekarang pengikutnya atau orang Kristen memperingati perjamuan Tuhan, atau sering disebut perjamuan kudus ya. Jadi bukan dongeng atau cerita enak di telinga, tapi memang fakta. Bahkan dalam sejarah, di dalam ensiklopedi Britannica tentang The Last Supper atau perjamuan akhir yang Tuhan Yesus adakan, di dalamnya ada, bahkan juga di sejarah dunia lainnya dalam tulisan-tulisan seperti tulisan Pliny, sejarawan Romawi ya, atau Celsius. Mereka juga menyebut bahwa Tuhan Yesus mati sebelumnya mengadakan perjamuan. Jadi memang fakta ya. Kenapa ada kelompok atau orang yang mencoba mengatakan itu adalah dongeng dan tidak pernah terjadi, ya karena sakit hati mungkin ya, seperti itu. Ya. Oke. Karena tidak ada yang menyelamatkan dirinya, lalu dibilang keimanan Kristen kabur atau menyimpang ya. Nah, itu sakit hati lah ya. Seperti itu. Tuhan sudah mau menyelamatkan, dia tidak mau membuka hati, ya akhirnya sakit hati, ya akhirnya tidak ke surga. Ya gimana ke surga ya, dosanya belum disucikan. Iya, itu begitu, apa ya? Petra, iya. Itu mah apa ya?
motivasinya lain ya Bang ya. Kalau motivasinya benar tentunya tidak akan seperti itu gitu. Makanya berpikirannya lain. Nah Bang, ini juga yang mungkin juga perlu kita beritakan ya, ke apa yang perlu kita informasikan gitu sahabat Alpetra, bahwa itu betul-betul perjamuan kudusnya terjadinya itu hari Kamis malam ya Bang ya, karena sebelum Tuhan Yesus ditangkap itu menjelang Jumat pagi ya. Jadi perjamuan kudus ini malam Jumat ya Bang, karena ada yang bilang mungkin ini dini hari atau subuh. Kayaknya enggak ya Bang ya, ini malam Jumat ya perjamuan kudusnya. Ya, dalam tradisi Yahudi seperti Sabtu disebut sebagai hari Sabat, dan tentu 3 hari kemudian Yesus bangkit. Jadi memang ya kebangkitan Yesus itulah kalau dikalkulasikan waktu secara hari ya hari Sabtu itu. Ya, kalau hari Minggu kan memang kesininya Kaisar seperti Konstantin menyebutnya itulah hari kemenangan atau hari di mana orang Kristen beribadah ya. Sampai sekarang menggunakan kalender gerejawi, akhirnya hari Minggu menjadi hari istirahat ya. Tapi kalau yang disebutkan dalam tradisi Yahudi ya, kalau 3 hari kemudian ya Yesus memang 3 hari sebelum Sabtu, apa itu? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya. Hari Rabu lah Yesus mati. Sebelumnya dia mengadakan perjamuan sebelum dia sengsara ya, atau dia menuju ke Pilatus, dipimpong lagi ke Herodes, dipimpong lagi ke Pilatus, ke Mahkamah Agama, ke Pilatus, lalu diputuskan oleh Pilatus untuk disalibkan karena upaya orang yang sudah dibayar dengan koceknya Kayafas, Hanas ya, imam besar di waktu itu, dengan menyerukan salibkan, salibkan, salibkan. Nah, kira-kira begitu ya. Lalu akhirnya diputuskan oleh Pilatus, oke, bawa eksekusi, dimahkotai, lalu dipukul sekali atau berulang-ulang, ditendang, bawa salib Yesus sampai ke Golgota, dan di situ dia mati. Pukul 3 sore dia menyerahkan ya nyawanya ya, seperti itu. Begitu Kang Alpa, memang fakta ya, sejarah kematian Yesus itu historis, kebangkitan Yesus juga historis ya, dan Yesus mati, Yesus bangkit secara historis memang sama dengan Yesus yang nanti kita rayakan ya, atau peringati kematiannya Jumat Agung ya, dan setelah itu 3 hari kemudian kebangkitannya ya, kita sebut Paskah ya, historis. Iya, betul. Bang juga bisa diceritakan mungkin Bang secara kronologis tentang Jumat Agung ini sendiri Bang, jam-jamnya gitu, karena ada yang juga ini ya biasalah ya Bang, yang mengolah-olah yang sudah ada menjadi diolah. Nah ini mungkin sahabat Alpetra juga perlu mengetahui ya, sebetulnya dari jam per jamnya, karena hal seperti ini pun selalu jadi apa masalah ya, atau perdebatan lah gitu. Ya, tadi saya sudah sebutkan ya, Yesus menyerahkan nyawanya, atau ucapan Yesus dari 7 perkataan disalib ya, sampai terakhir dia menyerahkan nyawanya, lalu dia mati, dan itu sekitar pukul 3 sore ya, bukti dia mati. Kalau jauh ke belakang, sengsara Yesus dimulai ketika dia masuk Yerusalem dengan keledai. Dia minta muridnya pergi ke si Anu ya, pasti orang yang Yesus kenal, dan orang yang Yesus kenal ini juga mengenal Yesus, pinjamkan keledai. Nah, itu dia memasuki Yerusalem, di Betania, disambut Hosana, Hosana, Hosana ya. Mereka yang
menyiapkan daun palem sebagai jalan Yesus masuk ke Yerusalem, ya, Betania, dengan ucapan yang maha tinggi, Yesus anak Daud dan lain sebagainya. Orang yang sama juga ketika Pilatus menyalibkan Yesus dan menggantikan dengan Barabas. Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia, ya. Tapi di tangan Pilatus yang cuci tangan, sekalipun diperingati oleh istrinya, karena pada waktu dia bermimpi dia merasa tidak enak dan ketakutan, tapi karena desakan daripada orang banyak yang mengatakan salibkan, dan mereka juga dipengaruhi oleh Hanas dan Kayapas, ya, imam besar yang sangat benci kepada Tuhan Yesus karena kehadiran Yesus mempermalukan mereka, ya. Dianggap nanti akan membuat mereka kecil, ya, atau tidak lagi berwibawa. Padahal Yesus datang untuk dosa-dosa mereka juga, ya. Mesias yang dijanjikan sudah datang, tapi mereka tidak percaya. Tapi giliran mereka mau percaya, kok kenapa orang ini justru bersaing kepada Imam Kayafas dan Hanas dan melakukan korupsi atau membayar, ya, membiayai ke kasakusuk di saat itu supaya waktunya menyebutkan salibkan, tolong diserukan, ya, diprovokasi, ya, salibkan. Ada orang yang sama juga waktu Yesus masuk ke Yerusalem, ya, di Betania. Hosana, seperti itu. Nah, teman-teman, sahabat Peta, mengenai urutan waktunya, coba baca di keempat Injil, khususnya Matius, Markus, Lukas, ya. Sengsara Yesus mulai masuk di Betania. Di Yohanes, Injil, di pasal yang ke-12, mulai di sana, pasal 13, 14, sampai pada Yesus mengucapkan 7 kalimat, ya, saat disalib. Kalau di dalam Matius, mulai dari pasal yang ke-26. Ya, betul. Sengsara Tuhan Yesus, ya. Tadi Kang Alfa mengatakan waktunya, urutan waktunya, bacalah di sana, ya. Lalu mengenai Markus, bacalah mulai dari pasal yang ke-15, ya. Lukas, pasal yang ke-23 dan 24. Sengsara Tuhan Yesus, di kitab yang saya sebutkan itu, di Taman Getsemani lah mulai Yesus berdoa, ya. Mulailah datang serdadu ingin menangkap dia, karena diberitahu oleh Judas, ya, karena Judas heran, kok katanya Mesias sudah datang seharusnya untuk memberikan selamat dan menolong orang Yahudi yang ada di dalam koloni, ya, koloninya yaitu Romawi, kok justru sengsara, kok justru terancam, kok justru mati, kok justru nggak buat apa-apa. Ya, jualah Yesus seharga 30 keping perak kepada Imam Kayafas. Yesus ada di Taman Getsemani, datengin. Nah, gitulah kira-kira, ya. Tapi Petrus ditangkap di situ. Padahal ada semacam agresi yang dilakukan oleh Petrus, memotong telinga Imam Malkus, ya. Tapi tetap aja Yesus ditangkap, sekalipun Tuhan Yesus melakukan mujizat menyambung kembali telinga Imam Malkus itu. Lalu dibawa ke Herodes, ke alim ulama atau mahkamah agama terlebih dahulu, ya. Diadili di sana. Katanya engkau Tuhan, dan lain sebagainya lah percakapan itu, sampai diduga Yesus melakukan blasfemi, kata Imam Kayafas, dan mengoyakkan jubahnya, yaitu jubah imam, merupakan tanda serius. Ini merupakan bukti penolakan. Lalu diserahkan ke Herodes, menyerahkan ke Pilatus, menyerahkan lagi, dipingpong lah Yesus, ya. Kesarannya itu pun sambil ditinju, diludahi, diinjak, dipukul. Nah, itu teman-teman bacalah Injil yang memberitahukan pasal-pasalnya tadi saya sudah sebut, urutan waktunya ada di sana, sampai dia menyerahkan setelah mengucapkan, kepadamu kuserahkan nyawaku, ya. Sebelumnya sudah selesai, tetelestai, finish. Baru setelah itu dia menyerahkan nyawanya, dan terjadi gempa bumi, ya. Dan lain sebagainya, ya. Nanti kalau saya ceritakan terus, nanti
sahabat Alpetra nggak baca lagi, Iya. kata orang tua lagi ya, seperti itu, supaya bisa menjiwai, memahami bahwa harus ada sosok yang tidak berdosa, yaitu Allah sendiri yang menyelamatkan manusia, Iya. sehingga manusia bisa ke surga, gitu ya, sahabat Alpetra. Iya, betul. Dan memang apa yang digambarkan di dalam Injil Lukas terutama ya, itu sangat menyentuh sekali ya kalau sahabat Alpetra membacanya. Saya pun kalau membaca itu yang disebutkan abang tadi baik di Injil Matius, Markus maupun Lukas atau Yohanes juga ya, hati saya tuh seperti tergores gitu, dan pasti saya menitikkan air mata ketika membaca bagian-bagian itu ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan Anda dan saya, sehingga Dia mengorbankan dirinya sendiri untuk menebus dosa kita. Sahabat Alpetra nih, Kang Alfa dulu tuh simpannya masih di sebelah. Kenapa Kang Alfa tadi begitu menjiwai sekali ya saat Yesus mulai mendapatkan sengsaranya ya dari Taman Getsemani, itu dibawa ke mahkamah agama, diludahi loh, ditinju, diinjak ya, dioper lagi ke Herodes, dioper lagi ke Pilatus, itu dalam kondisi dirantai. Melawan enggak, karena memang dia harus mati. Ya, Tuhan itu yang harus mati, tapi tidak sampai di situ dia bangkit. Nah, kenapa jiwai sekali? Karena dulu waktu belum pindah server, ya menghina Yesus sendiri, katanya pakai kolor. Ya, aduh, jadi gimana nih ya, sahabat Alpetra, emang berat juga kalau saya ngomongin Jumat Agung Pasca ya, apalagi bareng abang saya nih yang tahu persis bagaimana sejarahnya. Oke bang. Jadi sahabat Alpetra, kita lanjutin lagi aja dulu ya tentang pembahasan Jumat Agungnya. Bang, di Jumat Agung ini juga ya bang, kita tentunya diingatkan kembali gitu oleh Paulus terutama ya, yang selalu menekankan tentang kematian, kebangkitan, dan juga nanti kenaikannya juga ada ya bang. Di Jumat Agung ini juga ada peristiwa yang tadi sudah sebutkan sih sama abang sebetulnya ya, misalnya seperti gempa bumi, atau ada bait Allah yang terbelah ya bang itu. Nah itu kan tadi kata abang juga tidak tergantung kepada hal mistis atau supranaturalnya ya, tetapi ini sangat penting karena Tuhan Yesus itu yang akan membuktikan sendiri pada waktu yang selanjutnya ya, dimana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya juga dalam kebangkitannya di hari Paskah nantinya gitu. Bang, kalau nggak hari Jumat bang, ini pertanyaannya kayak gitu lagi nih bang. Karena kata Pak Yan, kita harus pintar bang, harus lebih pintar dari orang-orang yang gitu ya. Ini pertanyaan, kalau nggak hari Jumat bang, hari Kamis, apa jadi Kamis Agung bang? Jadi bukan Kamis putih nih, tapi ada Kamis Agung. Kenapa Jumat gitu yang dipilihnya? Pasti bukan kebetulan ya bang ya, terjadinya di hari Jumat itu. Baik, Kang Alfa, tuh pertanyaan bagus tuh. Sahabat Alpetra, tadi saya mengatakan setelah era Konstantin yang konon dia katanya percaya Tuhan Yesus ya, sehingga Kristen menjadi agama negara, lalu terjadi perubahan peristiwa ya. Paskah itu hari Minggu, atau ibadah itu hari Minggu untuk orang Kristen, pengikut Kristen, lalu dikaitkan dengan Jumat Agung ya, karena hitungan 3 hari ya, Jumat lah, Minggu lebih kurang 3 hari ya. Jadi disebut Jumat Agung. Sabtu itu kan disebut Sabat ya, Sabtu Sabat. Nah, jadi hari Rabu lah Yesus mati ya. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya, 3 hari kemudian seperti itu dia bangkit ya. Pukul 6
sore lewat 00 itu sudah perubahan waktu. Nah, kita nggak bicara begitulah ya. Yang penting dari hakikatnya, maknanya, yaitu Yesus pernah mati, itu historis ya. Yesus pernah bangkit, itu juga historis. Jadi apapun sejarah Paskahnya, baik dari berbagai cerita atau tradisi kuno manapun, tetap tidak sama dengan Paskah Kristen yang penuh kuasa. Nah, tadi Kang Alpa bilang ya, kalau Paskah seringkali diceritakan sebagai yang misterial, ya. Paskah Yahudi adalah Paskah orang atau sejarah Israel pernah keluar dari perbudakan atau koloni Mesir, kan begitu ya. Seperti itu. Tapi kalau Paskah Kristen, Paskah yang dimana ada harapan. Dan Paskah itu penuh kuasa, berbeda dengan Paskah Yahudi. Ya, sekalipun beda sejarah, beda cerita, ya, beda muatan apapun, ya, plot twistnya seperti apa, kalau dalam genre, ya, tapi tentu berbeda atau tidak sama dengan Paskah orang Kristen. Paskah orang Kristen yaitu Yesus bangkit, ada harapan, dan Paskahnya itu penuh kuasa. Paskahnya itu berbobot, Paskahnya itu mengandung banyak harapan bagi orang yang percaya pada Yesus yang mati dan bangkit. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Injil itu yaitu Yesus yang mati dan pada hari yang ketiga dia bangkit sesuai dengan kitab suci, bukan sesuai kata dongeng, sesuai kata mitologi Yunani, Yahudi, tidak. Ya, Yesus memang orang Yahudi. Yesus orang Yahudi, dia juga punya tradisi Paskah Yahudi. Tapi Yesus waktu mengadakan perjamuan Tuhan, apa yang dia katakan? Inilah darahku, inilah dagingku, peringatilah akan aku. Yesus merubah apa yang selama ini orang pikirkan Paskah orang Yahudi itu cukup. Tidak, Yesus mengatakan kematianku dan kebangkitanku itulah yang memberikan kehidupan kekal bagi tebusanku. Nah, tapi kalau tidak mau percaya pada Tuhan Yesus, ya gimana mau mengalami perubahan dari dosa ke hidup suci? Yang merubahnya Yesus sendiri. Nah, sahabat Petra, dimanapun ya, iman kita itu yaitu iman yang percaya kepada Yesus yang mati sesuai dengan kitab suci dan pada hari ketiga bangkit sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Itulah iman kita, bukan iman kita percaya bahwa dulu pernah ada sejarah Israel keluar dari koloni Mesir. Perbudakan di tanah Mesir, bukan. Itu bukan iman kita. Paskah kita bukan Paskah Yahudi. Paskah kita bukan Paskah Yunani, dewa Esther, bukan. Ya. Atau dewa Helenis yang 1001 macam mitologi, dewa dewi dan lain sebagainya. Tidak. Ya, Paskah kita adalah Paskah yang mana kita bersyukur Yesus sudah mati dan pada hari yang ketiga bangkit sesuai kitab suci. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Begitu sahabat Alpetra, kita ngopi dulu, oke? Oke. Nah, Bang, tadi juga Abang sempat singgung tentang ada 7 perkataan salib ya, Bang, yang dikenal pada peristiwa Jumat Agung ya, Bang ya. Ya, betul sekali. Ya, 7 perkataan. Bahkan di sana juga terkait dengan nubuatan dari Mazmur Daud. Atau Mazmur pasal 22 itu. Ya. Betul, karena apa? Ya, sahabat Apetra, sambil minum kopi ya, kita lanjutkan lagi perbincangan kita di kesempatan kali ini mengenai Jumat Agung ya. Kenapa tidak disebut Jumat berkabung aja, atau Jumat kelabu, atau Jumat menyedihkan? Itu tadi Abang jelaskan tidak penting sebutannya atau harinya. Yang penting adalah maknanya, di mana Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit kembali naik ke surga menyediakan tempat bagi kita.
Nah, Bang, kenapa di Jumat Agung itu juga sering dilakukan perjamuan kudus? Kan kalau tadi pertama kita bahas dari perjamuan kudus ya, Bang. Kenapa perjamuan kudusnya nggak dilakukan eh, sebelum merayakan Jumat Agung aja gitu? Tapi kan biasanya orang di Jumat Agung atau di Paskah melakukan perjamuan kudus. Nah, gimana nih, Bang? Oke. Oke. Kenapa tadi seperti yang tadi Kak Alfa tanyakan? Saya kira sebelum Yesus bangkit, tentu ada kematian dan sudah diberitahukan oleh nabi-nabi. Ya, Yesaya pasal 53 itu satu pasal sejarah tentang Yesus, ya. Betul. Sejarah tentang kematian Tuhan Yesus. Iya. Begitu juga dalam Mazmur pasal 22 memberitahukan tentang sengsara Tuhan Yesus. Bahkan salah satu menyebutkan ucapan Yesus dari ketujuh yang disebutkan di Injil. Nah, hanya Alkitablah yang mencatat secara sistematis, karena Alkitab berisi tentang pemberitahuan atau yang akan datang. Dan secara khusus ada 300 nubuat tentang Mesias atau tentang Yesus, baik sengsaranya atau sebelumnya kelahirannya sampai kepada kebangkitan dan kenaikannya. Nah, dengan pemberitahuan itu menunjukkan bukti bahwa Alkitab dituliskan oleh nabi-nabi dan rasul yang ditunjuk oleh Allah. Roh Kudus mewahyukan kepada penulis. Dan kita yang ada di generasi sekarang sudah ada Alkitab di tangan. Sehingga ketika Yesus mengatakan bahwa harus diperingati, ya kita menuruti perintahnya, peringati supaya iman kita tidak tergeser, ya. Sahabat Alpetra, seharusnya Alkitab sudah di tangan kita. Kita tidak lagi khawatir, tidak lagi ragu. Lah, tapi kok masih ada yang pindah server? Ya, itu urusannya, ya. Kenapa ada yang keluar iman? Karena itu bukti dia tidak mau bertumbuh, ya. Betul. Seperti itu. Kalau sahabat Alpetra mau bertumbuh dan sudah pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, lahir baru, ya. Bertumbuhlah di gereja, ikuti semua program gereja di situ, ya, seperti komunitas sel atau Bible study, katekisasi dan lain sebagainya, ya, karena Yesus belum datang kedua kali. Selama di bumi kita bertumbuh dengan seluruh kegiatan gereja yang ada, sahabat Alpetra, ya, seperti itu. Betul. Nah itu ya, bertumbuh melalui apa yang ada di gereja kita itu, bukan maksudnya ritual-ritualnya ya, sekedar ibadah rutin ya, tetapi maksudnya pertumbuhan yang positif untuk membangun iman kita ya Bang ya, menjadi lebih dewasa ya. Karena gak jaminan kan pergi ke gereja tiap hari Minggu, ikut persekutuan dan lain sebagainya itu menjadikan kita lebih dewasa ya, tetapi bagaimana kita menyikapinya. Karena persekutuan yang kita lakukan juga percuma ya kalau tidak merubah sikap, perilaku atau attitude kita. Iya, mantap. Alpetra Ministry tidak sekedar memberikan deskripsi tapi memberikan solusi. Iya. Mantap, solusi. Iya, solusinya membangun lagi ya. Membangun dong, yang pasti. Membangun iman dan meyakinkan ya, bukan meragukan. Nggak benar tuh, enggak begitu ya. Iya. Seperti itu. Iya, oke, kita lanjutin nih. Bang, dalam peristiwa Jumat Agung juga yang sangat menjadi perhatian orang-orang biasanya adalah ada masa hening dari pas kematian Tuhan Yesus. Tadi Abang bilang jam 3 sore ya. Jadi ada masa hening sampai ke hari Minggu atau hari Paskah di mana kebangkitan Tuhan Yesus. Ada yang menanyakan bagaimanakah atau apa yang terjadi Bang pada
Jumat Agung setelah Tuhan Yesus menyatakan aku selesai. Itu Tuhan Yesusnya kemana, Bang? Gitu, Bang. Maksudnya dari Jumat sampai Sabtu itu dia kemana? Terus kalau Sabtunya kan udah pasti dia pas hari Minggunya kan dia bangkit kan, terus menambahkan diri kepada murid-murid. Nah, waktu pas dia ngomong aku selesai sampai Paskah itu Tuhan Yesusnya kemana, Bang? Di mana? Ya, baik. Pertanyaannya baik ya, Kang Alfa ya, seperti itu. Kemana Yesus setelah mati dan 3 hari kemudian dia bangkit ya? Kalau kita bertanya seperti itu, apa yang Yesus lakukan? Ya, Alkitab menyebutkan di dalam Yudas ya bahwa dia turun ke dalam kerajaan maut, bukan Judas Iskariot ya, tapi surat Judas, saudaranya Yesus. Dalam Markus 6 ayat 3 di situ ada saudara Yesus yaitu Judas ya. Dia turun ke dalam kerajaan maut ya, dia berkuasa atas maut, berkuasa atas bumi, dia berkuasa atas surga. Karena dalam pasal 8 Injil Yohanes ya, di sana disebut dia ditunjuk oleh Bapaknya sebagai yang sulung ya. Di pasal 5 juga ayat 38 39 ya, dia sebagai Tuhan yang nanti semua yang mati maupun yang hidup akan berhadapan dengan dia, baik yang menerima dan menolak dia ya. Nah, sahabat Alpetra ini membuktikan bahwa dia adalah Allah berkuasa atas segala sejarah di muka bumi ini, baik yang sudah pernah mati maupun yang masih hidup maupun yang sampai detik ini kita hidup. Dia berkuasa, sehingga kenapa dia mati dan 3 hari kemudian bangkit, dan kemana dia mati, membuktikan dia berkuasa atas alam maut ya. Dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 18, pasal 6 ayat 8, pasal 20 ayat 13 dan seterusnya menunjukkan bahwa penulis surat apokaliptik ini yaitu Yohanes mengatakan bahwa dia berkuasa atas kerajaan maut ya, bahwa dia berkuasa atas sejarah hidup manusia, baik yang sudah meninggal maupun yang belum, maupun yang akan lahir nanti. Secara teologis dia turun dalam kerajaan maut ya, membuktikan bahwa kuasa kegelapan, kuasa maut, kuasa iblis, kuasa setan atau penguasa di bumi atau apapun yang ada di jagat raya alam semesta ini tunduk ya, bukti bahwa dia adalah Tuhan satu-satunya. Saya kira begitu sederhana jawabannya, Kang apa ya? Bang, itu sederhana sekali dan mudah dimengerti ya, sahabat Alpetra ya. Sekitar sengsara Tuhan Yesus ya. Baik sahabat Alpetra ya, kita bersyukur bahwa Allah pernah datang ke dunia dan Allah itu menjadi sama dengan manusia sehingga manusia bisa mengerti apa yang Allah kehendaki ya, sehingga manusia bisa menerima Yesus yang dimana dia sebagai Mesias satu-satunya dan mati untuk kita dan kita menerima dia. Sahabat Alpetra, Yesus mati secara historis dan benar-benar mati dan tidak dapat disangkali lagi, dan Yesus juga bangkit, benar-benar bangkit juga tidak dapat disangkali lagi. Semua mengakuinya ya, dan kita bersyukur kalau hanya sekedar Yesus mati dan bangkit secara historis tapi tidak diimani, sia-sia. Sahabat Alpetra, mari sekarang imani terus secara berulang-ulang bahwa
kita beriman kepada Tuhan Yesus yang mati dan bangkit, dan kita yakin kebangkitannya itu memberikan harapan, jaminan. Karena kalau kita mati, kita sudah punya jaminan. Jaminannya mudah-mudahan lagi, tapi kepastian, yaitu masuk ke surga. Tetap sahabat Petra, kuatkan imanmu dengan rajin dan bersekutu membaca Alkitab, aktif terus di gereja, dengar khotbah dan dengar pengajaran, dan berdoa senantiasa. Cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Maranatha.